Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, jemaah tauhid yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah semata-mata. Dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Salawat dan juga salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebutan yang disandangkan oleh para ulama kita terhadap bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Karena di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya pengampunan yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ceramah tarawih malam hari ini, sama-sama kita akan membahas tentang makna istighfar, taubat, dan permintaan maaf. Istighfar berasal dari kata ghafara, yang artinya adalah menutupi. Sehingga makna istighfar itu adalah meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita ditutupi olehnya. Kalau dosa itu ditutupi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum hambanya yang telah berbuat dosa tersebut. Dan kalau dosa itu ditutupi, maka tidak akan banyak orang lain yang mengetahui bahwa seseorang telah melakukan perbuatan dosa. Di bulan Ramadan ini secara khusus ada beberapa waktu yang sangat disukai untuk dijadikan sebagai waktu meminta pengampunan kepada Allah. Di antaranya pada sepertiga malam yang terakhir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah menjelaskan, "Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir." Allah Tuhan kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Langit dunia itu adalah langit yang paling dekat posisinya dengan bumi. Karena langit ada 7 tingkat, 7 lapis. Yang paling dekat posisinya dengan bumi itulah yang disebut dengan as-sama'i dunia, langit dunia. Nah, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, lalu mencari 3 kelompok hambanya. Allah berfirman, "May yad'uni fastajiba, siapa di antara hambaku yang mau berdoa kepadaku, saya akan kabulkan doanya. May yas'aluni fa'utiyahu, siapa di antara hambaku yang punya permintaan, saya akan penuhi permintaannya. May yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa di antara hambaku yang memohon pengampunan kepadaku, maka saya akan ampuni dosa-dosanya." Maka gunakanlah sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan ini untuk sungguh-sungguh meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kedua yaitu di waktu sahur. Di surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala merinci beberapa sifat ibadah hamba-hamba yang sangat disukai oleh Allah. Sifat yang paling terakhir disebut adalah wal mustaghfirina bil ashar, yaitu mereka yang banyak beristighfar di waktu-waktu sahur. Jadi kalau kita terbangun di waktu sahur,
Jangan hanya bangun untuk makan sahur saja, tapi gunakan juga waktu itu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah cukup seorang hamba itu beristighfar, meminta pengampunan kepada Allah? Jawabannya belum cukup. Dia juga harus bertaubat kepada Allah. Karena ada orang yang beristighfar tapi dia tidak bertaubat. Kalau taubat itu syaratnya ada 3. Ketika dosa berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, syaratnya bertambah 1 jadi 4. Syarat yang pertama yaitu menghentikan dosa itu, tidak boleh ditunda-tunda. Syaratnya yang kedua, menyesali dosa tersebut, dan itu intinya taubat. At-taubatu an-nadamatu. Inti taubat itu ada di dalam penyesalan. Syaratnya yang ketiga, bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Dan kalau berkaitan dengan hak manusia, kita mesti selesaikan dosa itu. Caranya bagaimana? Kalau berkaitan dengan harta benda, mesti dikembalikan harta benda tersebut. Meskipun kita sudah istighfar 100 kali setiap hari, tapi kalau harta yang pernah diambil tidak dikembalikan, tidak akan diterima taubat kita oleh Allah. Kalau berkaitan dengan kehormatan diri, seperti pernah memfitnah, menjelek-jelekkan orang lain, kita mesti datang minta maaf. Dia sudah datang minta maaf, tapi tidak dimaafkan. Datang lagi yang kedua. Sudah 2 kali datang minta maaf, tetap tidak dimaafkan. Datang lagi yang ketiga. Dan kalau sudah 3 kali kita datang minta maaf, tetap tidak dimaafkan, keburukannya kembali kepada yang tidak mau memaafkan dosa tersebut. Jadi sekali lagi, tidak cukup istighfar, mesti kita tobat. Karena ada yang hanya istighfar, minta ampun saja kepada Allah, tapi dia tidak tobat. Contoh, misalnya, maaf ya, kita sebagai laki-laki termasuk saya, ya, ada perempuan yang seksi, yang cantik lewat, kita pandangi Pak, dan itu dosa. Begitu kita sadar itu dosa, kita langsung beristighfar, astagfirullah. Tapi sembari beristighfar, mata kita terus mengikuti, dipandangi terus. Ini namanya istighfar, tapi tidak tobat. Karena syaratnya bertobat harus dihentikan. Ya, jadi meskipun kita astagfirullah, tapi mata memandangi terus, itu tidak tobat namanya. Ya, kita sudah palingkan lagi mata kita, tidak pandangi, tapi dalam hati ada perasaan senang. Untung sudah sempat saya lihat tadi. Itu juga tidak tobat, Pak. Karena syarat keduanya tobat, kita mesti menyesali dosa itu. Contoh yang lain misalnya, mohon maaf, ibu-ibu misalnya masih bergosip, menceritakan kejelekan orang lain. Kemudian ada yang ingatkan, Bu, dosa itu. Lalu itu kemudian beristighfar, astagfirullah. Tapi selesai istighfar, gosipnya dilanjut. Nah itu juga tidak tobat namanya. Karena tobat itu mesti langsung dihentikan dosanya, kemudian disesali, lalu kemudian setelah itu kita bertekad dengan tekad yang sangat kuat, tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Nah sudah istighfar, sudah bertobat, masih tersisa 1, yaitu meminta pemaafan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istighfar sekali lagi maknanya adalah meminta agar dosa itu ditutupi. Kalau sesuatu itu ditutupi, sebetulnya wujudnya masih ada, cuma tidak kelihatan. Katakanlah misalnya, ya, seperti mushaf Al-Quran ini, kalau ditutupi, mushafnya tidak kelihatan, tapi sebetulnya dia masih ada. Begitu juga ketika ada yang beristighfar, astagfirullah, itu artinya saya meminta kepadamu ya Allah, tutupi dosa saya. Ditutupi tapi sebetulnya masih ada. Beda dengan pemaafan. Kalau kita meminta pemaafan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya kita meminta kepada Allah agar dosa itu tidak hanya sekadar ditutup, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa itu dihapuskan. Sehingga di bulan Ramadan ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan doa ini seyogianya kita baca setiap malam selama 1 bulan Ramadan ini adalah doa yang berbunyi seperti ini. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, doa apa yang sebaiknya saya baca ketika saya berada di malam Ramadan dan saya menduga kuat bahwa boleh jadi itulah malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajarkan, Quli ya Aisyah, bacalah wahai Aisyah, Allahumma
innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang pendek dan mungkin kita sering dengarkan. Ini doa sebetulnya Nabi ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Maaf, artinya Maha menghapuskan dosa-dosa. Tuhibbul afwa, Engkau senang untuk menghapuskan dosa-dosa. Fa'fu anni, maka hapuskanlah dosa-dosaku ya Allah. Kemudian yang kedua, doa yang sebenarnya juga kita perbanyak baca ini di dalam salat kita, terutama pada saat rukuk dan sujud. Dan doa ini menurut Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, adalah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi menjelang wafatnya. Ya, kalau pada awalnya doa yang sering Nabi baca ketika rukuk adalah Subhana rabbiyal azim, kadang-kadang dilanjutkan wa bihamdihi. Doa yang paling sering beliau baca pada awalnya ketika sujud Subhana rabbiyal a'la, kadang-kadang dilanjutkan dengan wa bihamdihi. Tapi menjelang wafatnya, menurut Aisyah radhiyallahu anha, doa yang paling sering beliau baca di dalam rukuk dan sujud sekaligus adalah doa yang berbunyi Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, pujian bagimu ya Allah, ampunilah dosaku. Mengapa doa ini sering Nabi baca di rukuk dan sujud menjelang wafatnya setelah turunnya surah yang paling terakhir Allah turunkan secara utuh. Surah yang paling terakhir Allah turunkan secara utuh adalah surah An-Nasr. Pada surah tersebut Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat ya Muhammad manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah terjadi, maka Allah perintahkan kepada Nabi, fasabbih, bertasbihlah engkau ya Muhammad, bihamdi rabbi, yang kedua dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, yang ketiga dan minta ampunlah. Ini perintah Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maka Rasulullah kemudian mengamalkan, melaksanakan tiga perintah itu. Allah perintahkan bertasbih, Allah perintahkan untuk memujinya, Allah perintahkan untuk meminta pengampunan kepadanya. Maka Nabi kemudian membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Bahkan jamaah sekalian, doa ini juga sering Nabi baca bukan hanya dalam salat, tapi juga di luar salat. Dan kata para ulama kita, bagi mereka yang sudah merasa, mohon maaf, ajal atau kematiannya sudah dekat, hendaklah ia banyak-banyak membaca doa tadi, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Pada akhirnya, jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk lebih sungguh-sungguh lagi meminta pengampunan kepada Allah, lebih sungguh-sungguh kita bertobat, lebih sungguh-sungguh kita meminta pemaafan kepada Allah SWT, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah SWT. Karena jika tidak, dalam sebuah hadis ini terakhir, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah naik ke atas mimbar. Anak tangga mimbarnya Nabi ada 3, dan setiap kali beliau melangkah, beliau mengucapkan amin. 3 kali beliau ucapkan amin. Lalu kemudian seorang sahabat bertanya setelah Rasulullah berada di atas mimbar, ya Rasulullah, mengapa Anda sampai mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Kata beliau, saya mengaminkan 3 macam doanya malaikat Jibril. Tidak diragukan lagi betapa mustajabnya doa ini. Betapa tidak Bapak Ibu sekalian,
Jibril yang berdoa, dan Rasulullah yang mengaminkan. Nah, salah satu doa dari malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW, Jibril berdoa seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menimpakan keburukan kepada seseorang adraka Ramadhana fala yughfar lahu. Seseorang yang mendapati bulan Ramadan lalu dia keluar dari bulan Ramadan sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan mereka yang keluar dari Ramadan dan dosanya tidak diampuni. Sebaliknya, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.